Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan channel Nata'alam Ma'an. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah karangan Kiai Haji Imam Jarkasi dan Kiai Haji Imam Subani. Baik, pelajaran ketiga ini mengenai tentang penerapan antara isim mudzakkar dan muannas. Tapi sebelum menyaksikan video ini, bagi yang pertama kali mampir ke channel ini dan menyaksikan video ini, diharapkan menyaksikan pada sesi sebelumnya, yaitu sesi 1 dan sesi kedua, agar mudah memahaminya. Nah, di pelajaran ketiga kali ini, ad-darsu as-salis, yaitu pelajaran ketiga, ada kosakata yang harus kita hafalkan dan kita ingat. Kosakata itu menjadi penting untuk menguasai pelajaran bahasa Arab dan memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Kosakata pertama yaitu haitun, artinya tembok atau dinding. Horitotun artinya peta. Mibrotun artinya rautan. Musallasun artinya segitiga atau penggaris segitiga. Firjarun artinya jangka. Minkolatun artinya penggaris busur. Qalamul hibri artinya pulpen yang bisa diisi ulang tintanya. Miknasatun artinya sapu. Ya. Langsung pada penerapannya, sebelumnya di pelajaran pertama kita sudah mempelajari tentang kata tunjuk atau ismul isyarah untuk mudzakkar. Kalau ini menggunakan hadza, kalau untuk muannas itu hadihi. Kalau mudzakkar untuk kata itu menggunakan dalika. Kalau kata muannas, kalau untuk muannas, isim muannas menggunakan tilka yang artinya itu. Nah, di sini tidak akan terlalu panjang saya menjelaskan satu persatu, tapi karena sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi ini sekilas seperti pengulangan saja. Jadi kalau hadza haitun, ini tembok. Nah, tapi kalau untuk kata muannas, isim muannas menggunakan hadhihi horitotun. Kemudian kalau untuk itu untuk isim mudzakkar menggunakan dzalika muassirun. Muassirun itu petunjuk, alat tunjuk ya. Bisa buat nunjuk papan tulis atau nunjuk apa saja, itu namanya muassirun. Kemudian hadhihi minqalatun, dzalika babun, hadza firjarun, tilka horitotun, tilka nafidatun. Ingat, mana yang harusnya menggunakan tilka dan mana yang harusnya menggunakan dzalika. Demikian pula halnya mana yang harus menggunakan hadza atau mana yang harus menggunakan hadhihi. Oke, kemudian dalam menyusun kalimat tanya, ma hadza, apakah ini? Ma menggunakan ma ini istifham atau kata tanya. Ma hadza, apa ini? Nah, yang menjawab hadza musallasun, ini penggaris segitiga atau segitiga. Ma tilka. Nah, kalau misalnya untuk muannas menggunakan tilka. Ma tilka, apakah itu? Maka yang jawab juga harus menggunakan kata tunjuk muannas. Tilka miknasatun, itu sapu. Demikian pula seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang menanyakan kepastian seperti adzalika musallatun, apakah itu segitiga? Kalau dia membenarkan maka jawabnya na'am, dzalika musallatun. Ya, betul. Itu adalah segitiga. Nah, kita lanjut pada pelajaran selanjutnya. Ahadihi, apakah ini? Nah, kalau memang apakah ini seperti itu. Kalau misalnya menjawab na'am, tilka, ya betul itu.
Ahada mak'adun, apakah ini itu bangku? Kalau dia menjawabnya tidak, berarti la dzalika kursiun. Nah, tidak, tapi itu adalah kursi. Atilka horitotun, apakah itu peta? La hadhihi kurrasatun. Tidak, ini adalah buku tulis. Nah, demikian pula seterusnya seperti ini. Nah, nanti di sini ada pola yang lain menggunakan bal. Ada lika kirtosun, apakah itu kertas? La bal atilka kirtosun, la bal hadhihi kurrasatun. Tidak, tapi ini adalah kurrasah, buku tulis. La bal hadhihi kurrasatun. Tidak, tapi ini adalah buku tulis. Jadi kalau ini pola, kalau misalnya jawab apakah ini buku? Bukan, itu bukan buku. Ini adalah apa? Nah, itu kalimatnya seperti ini. Jadi ahada babun, apakah ini pintu? Kemudian yang menjawab itu menyatakan tidak. La, kemudian disambung lagi. Bal tilka nafidatun. Tidak, itu adalah jendela. Tidak, bukan. Tetapi itu adalah jendela. Bisa diartikan demikian. Oke, ini nafidatun, jendela. Firjarun, jangka. Firjarun, jangka. Ya, jangka yang maksud seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke tamrinat atau exercise latihan. Tamrin pertama atau latihan pertama, akmil mayati, lengkapilah kata-kata berikut ini. Hada. Nah, kita ini yang bisa hada ini kita bisa taruh misalnya hada apa? Yang mudzakkar. Misalnya hada masjidun. Hada masjidun. Hadhihi apa? Hadhihi madrasatun. Madrasatun. Nah, tilka apa? Misalnya kita tadi mibrotun. Mibrotun itu adalah rautan. Ya. Huwa itu berarti untuk mudzakkar. Bisa diartikan dia, huwa itu, atau bisa diartikan ke kata benda seperti huwa firjarun atau huwa ustadzun dan lain-lain. Oke. Kemudian dalika kita bisa sama saja seperti dalika, kata mudzakarnya untuk kata mudzakkar itu adalah jendela, itu adalah pintu misalnya. Dalika babun. Kemudian hiya. Nah, hiya ini bisa diartikan untuk kata benda, artinya itu atau dia, juga bisa untuk manusia ya, atau hewan. Misalnya manusia hiya tilmidatun. Tilmidatun. Dia adalah seorang murid. Atau kalau mau jawab atilka atilka maktabun atilka madrasatun. Nah, kemudian dijawab la na'am la balhiya misalnya, la balhiya nafidatun misalnya gitu. Ya, ini sama seperti itu. Kemudian akmil mayati ini akmil mayati kolamur rososi. Nah, ini bisa kita lengkapi dengan hada, kata tunjuk ya, hada. Berarti ini mudzakkar, maka kita pakai hada. Bimhatun ini apa? Muannas. Berarti pakai ha, di, hi. Kemudian ha, di, hi. Nah, sama mutsalasun mudzakkar, maka hada atau dalika. Kirtosun mudzakkar, maka bisa jadi dalika, bisa pakai dalika atau hada.
tergantung apakah benda itu jauh atau dekat. Kalau jauh kita menggunakan itu dzalika untuk mudzakkar, tapi kalau dekat kita menggunakan hadza. Kemudian sama seperti ini, minas satun. Kemoceng minas satun itu tobsuratun. Tobsuratun itu artinya kapur tulis. Jadi minas satun berarti harus pakai apa ini? Hada apa hadihi? Karena dia muannas, maka kita pakai hadihi. Tobsuratun. Boleh hadihi, boleh tilka. Demikian seterusnya. Nah, di sini sekarang lanjut ke tamrin ketiga, latihan ketiga. Perintahnya uktub soalan likulli jawabin fima ya'ti. Artinya uktub, tulislah soalan, tulislah pertanyaan likulli untuk setiap jawabin, likulli jawabin untuk setiap jawaban fima ya'ti berikut ini. Jadi di sini kita harus menulis pertanyaan. Yang pertama, ini jawabannya hada kursiyun. Maka pertanyaannya ma hada. Tilka mibrotun. Tilka mibrotun. Nah, pertanyaannya ma tilka. Ma tilka. Terus di sini ada model yang bantahan. Jawabannya la huwa firjarun. Tidak, itu atau benda itu adalah firjarun. Firjarun itu tadi jangka, berarti bisa kita kasih misalnya gini. Ahua kolamun, misalnya kolamun itu pulpen. Ahua kolamun, apakah dia itu pulpen? Jawabannya bukan, tapi benda itu adalah firjarun, jangka. Nah, sama seperti ini mudzakkar. Dzalika qirtasun. Kita bikin pertanyaan, ma dzalika. Ma dzalika. Nah. Terus di sini na'am hiya miknasatun. Nah, kalau jawabannya na'am, maka sudah jelas di sini ahia miknasatun. Miknasatun. Jadi polanya kalau di sini jawabannya na'am, berarti pertanyaannya harus sama. Di sini ahia miknasatun, berarti pertanyaannya ahia miknasatun. Berbeda dengan yang tadi ini, la huwa firjarun, maka pertanyaannya adalah ahua kolamun. Jadi benda yang berbeda dengan jawaban. Demikian pula seterusnya, polanya hampir sama seperti yang di atas tadi. Demikian pelajaran ketiga ini. Bila ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya, yaitu pelajaran keempat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.